Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses, ya. Tapi di sini akan kita bahas ketika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Minggu kemarin kita sudah membahas ketika hanya melewati satu departemen saja. Jadi semua biaya yang timbul hanya diperhitungkan di satu departemen tersebut. Nah, sedangkan untuk minggu ini kita akan mencoba membahas mengenai produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen. Nah, untuk perhitungan biaya produksi persatuan produk yang diolah oleh departemen setelah departemen pertama, nanti sifat perhitungannya akan bersifat kumulatif. Jadi, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen biaya, departemen yang pertama, terdiri dari biaya produksi yang dibawa oleh departemen sebelumnya, ditambah biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Jadi nanti penambahan biaya di departemen kedua akan diakumulasikan, akan diperhitungkan ulang, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan pembahasannya, mari kita contohkan langsung aja ya ke soal kasus. Silakan bisa dibuka buku Mulyadi halaman 72. Ya, di sini sudah ada data produksi PT Elionasari bulan Januari 2000X. Nah, di kegiatan produksinya PT Elionasari melewati dua departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B. Nah, dalam data produksi di sini diperlihatkan bahwa di Departemen A, ya, barang yang diproses ya dalam satu periode itu adalah 35 kilogram, 35.000 kilogram. Tapi yang sudah selesai di Departemen A dan kemudian ditransfer ke B hanya 30 kilogram. Sedangkan dalam prosesnya di Departemen A masih ada 5.000 kilogram. Sedangkan untuk Departemen B ya tadi menerima 30 kilogram, 30.000 kilogram dari Departemen A, ya, kemudian di Departemen B diolah kembali ya, diproses kembali sehingga nanti yang selesai atau yang sudah jadi di Departemen B itu hanya 24.000 kilogram, sisanya 6.000 kilogram masih dalam proses. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan. Di Departemen A ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik ya, masing-masing angkanya di sini sudah terlihat. Sedangkan di Departemen B tidak ada penambahan biaya bahan baku, hanya ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kemudian untuk tingkat penyelesaiannya, ya di Departemen A, biaya bahan baku sudah terpakai semuanya atau selesai habis hingga 100% tingkat penyelesaiannya. Di Departemen B tidak ada biaya bahan baku sehingga 0. Sedangkan untuk biaya konversi di sini ya, di antaranya adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, ya, biaya konversi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk merubah produk atau biaya bahan baku menjadi produk jadi. Itu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Di Departemen A tingkat penyelesaiannya dalam prosesnya ini hanya 20%, sedangkan untuk Departemen B 50%. Nah, yang pertama kita akan melakukan perhitungan untuk Departemen A terlebih dahulu. Nah, di Departemen A ini apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita akan melakukan perhitungan harga pokok produksi persatuannya dulu di Departemen A. Ya, jadi di sini ini seperti contoh yang kita kerjakan di minggu lalu ya, di metode harga pokok proses melalui satu departemen saja ya. Kita harus memperhitungkan biaya produksi persatuannya. Dasarnya dari mana? Untuk total biaya di sini dasarnya dari soal ya tadi ya. Bahan baku 70.000 di sini tidak saya tuliskan rupiahnya ya. Untuk mempermudah aja.
Jadi di sini ada bahan baku 70.000, tenaga kerja 155.000, overhead pabrik 248.000 ya. Sesuai dengan soal ini tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan untuk unit ekuivalen. Masih ingat ya, kalau kemarin kita bahas juga unit ekuivalen adalah berapa persentase unit yang sudah menikmati biaya yang timbul ini. Datanya dari mana atau perhitungannya dengan menggunakan apa? Tingkat penyelesaian. Di Departemen A ini untuk bahan bakunya 100% sudah selesai semuanya. Untuk biaya konversi dalam artian di sini berarti tenaga kerja dan biaya overhead pabrik 20%. Maka kita langsung bisa lakukan perhitungannya. Caranya ya masih ingat? Tadi ya ada 30.000 produk yang sudah jadi di Departemen A ditambah dengan persentase penyelesaian untuk bahan baku tadi 100% kali banyaknya produk dalam proses 5.000 kg. Silakan yang di rumah bisa melakukan perhitungan dengan kalkulator atau alat hitung yang lain ya. Hasilnya di sini berapa? 35.000. Untuk tenaga kerja ya, berarti yang sudah jadi 30.000 kg ditambah tingkat penyelesaiannya tadi berapa? 20% kali 5.000 kg. Hasilnya berapa? Di sini silakan dihitung ya nanti cocokkan 31.000 kg. Ya, yang sudah menikmati tenaga kerja sebanyak 155.000 ini hanya 31 kg saja. Kemudian untuk overhead pabrik ya sama seperti tenaga kerja karena tingkat penyelesaiannya sama-sama 20%. Berarti 30.000 ditambah 20% dikali 5.000. 31.000. Nanti silakan yang di rumah bisa dicoba perhitungannya. Oke. Sehingga ini sudah diketahui unit ekuivalen untuk masing-masing biaya ya. Ini ada 35.000, 31.000 dan 31.000 untuk overhead pabrik masing-masing untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, kemudian kita perhitungkan biaya produksi persatuannya untuk masing-masing biaya. Caranya bagaimana? Total biaya dibagi dengan unit ekuivalen ya. 2 dibagi 3. Kolom 2 dibagi dengan kolom 3. Berarti di sini berapa? 70.000 rupiah ini ya. Dibagi 35.000 kilo. Apa hasilnya? Berarti Rp 2 ya, Rp2 ya. Kemudian untuk tenaga kerja 155.000 bagi 31.000. Hasilnya Rp5. Kemudian untuk overhead pabrik 248.000 dibagi 31.000. Hasilnya Rp8. Nah, total biaya produksi di sini adalah Rp15. Rp15. Ini di sini juga saya akan berikan rupiah biar tahu bahwa di sini adalah rupiah ya. Di sini juga rupiah semua nih ya. Nah, kalau yang di sini kilogram ya, unit ekuivalen kilogramnya. Tidak perlu saya tuliskan ya, nanti tidak cukup nih. Nah, ini adalah untuk biaya produksi persatuannya, berarti satu produk itu menghabiskan biaya Rp15 ya. Kemudian untuk total biayanya di sini 473.
Nah, setelah kita melakukan perhitungan harga pokok produksi persatuan, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses di Departemen A. Di sini sudah langsung saya tuliskan saja agar untuk mempersingkat waktu ya. Untuk harga pokok produk jadi ya, caranya berarti 30.000 kilogram. Saya beri keterangan kilogram produk yang sudah jadi ya, dikalikan Rp15. Rp15 ini hasil dari perhitungan produk satuan di sini, biaya produksi persatuan ya. Hasilnya Rp450.000. Nah, kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, cara perhitungannya di sini karena dalam proses ya ada 5.000 kilogram dikali 100% tingkat penyelesaian dikali Rp2 ya. Hasil dari perhitungan di sini Rp2. Nah, hasilnya di sini adalah Rp10.000. Kemudian tenaga kerja sama ya, dikalikan perhitungannya dikalikan tingkat penyelesaiannya. Kalau tadi tenaga kerja 20% ya, sehingga hasilnya di sini 5.000. Kemudian untuk overhead pabrik juga sama perhitungannya, tinggal dikalikan satuan biaya satuannya ya. Datanya dari sini ya, Rp8 ya, sehingga hasilnya Rp8.000. Total untuk harga pokok persediaan produk dalam proses ini ya, jumlahnya adalah Rp23.000. Kemudian berarti jumlah biaya produksi Departemen A ini adalah berapa? Ya, 450.000 ditambah 23.000. Total 473.000. Hasil angka di sini sama seimbang dengan hasil angka total yang di depan. Ya. Sehingga jadi sudah bisa klop di sini. Tapi nanti beda dengan kalau kita melakukan perhitungan di departemen yang kedua, kita tidak bisa mencocokkannya seperti ini, berbeda nanti ya. Karena sudah ada penambahan biaya kembali di departemen B. Jadi nanti angkanya pasti akan berubah. Tapi kalau di departemen yang pertama, ini sama persis seperti metode harga pokok proses dalam satu departemen. Jadi jumlah angka di sini pasti selalu sama. Oke, selanjutnya setelah kita tahu harga pokok produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan perhitungan persatuannya, berarti apa yang kita lanjutkan? Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan laporan biaya produksi bulan Januari 2000X Departemen A. Jadi ini yang ada di Departemen A saja. Ya. Di sini laporan biaya produksi Departemen A. Yang pertama data produksi dulu ya isinya. Data produksi yang dimasukkan dalam proses 35.000 kilogram. Nah, di sini. Ini saya tambahkan saja ya, kilogram. Kemudian produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Itu tadi kalau di buku Mulyadi itu ada kesalahan ketik ya. Di situ ditulis produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, itu silahkan nanti direvisi ya dari buku kalian masing-masing. Bahwa di sini produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Sebanyak 30.000. Kemudian produk dalam proses akhir di Departemen A nih ya, ada 5.000. Sehingga total jumlah produk yang dihasilkan di Departemen A ya itu adalah 35.000 kilogram. Oke. Nah, kemudian untuk biaya yang dibebankan dalam bulan Januari 2000X. Nah, di sini isinya adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Angka yang kita peroleh di sini dasarnya dari mana? Dasarnya dari awal soal yang sudah dibahas di depan. Bentar, saya coba lihatkan dulu.
Nah, di sini ya. 70.000 untuk bahan baku, 155.000 untuk biaya tenaga kerja, 248.000 untuk biaya overhead pabrik. Ya, ini datanya. Total jumlahnya 473.000. Untuk harga per kilogramnya atau satuannya, ini dapatnya dari mana? Dari perhitungan harga pokok produksi per satuan. Nah, di sini ya. Rp2 untuk bahan baku, tenaga kerjanya Rp5 dan biaya overhead pabrik Rp8. Total Rp15. Nah, ya. Jadi ini adalah untuk biaya yang dibebankan dalam bulan Januari. Rinciannya seperti ini. Selanjutnya kita isi lagi adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Dasarnya dari mana untuk kita mengisi ini? Dasarnya itu adalah dari perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen A. Ya, angka-angka yang ada di sini tinggal kita salin saja, ya, disesuaikan. Kita masukkan ke dalam laporan biaya produksi di Departemen A. Kurang lebihnya ini sama persis dengan pertemuan minggu kemarin. Jadi tidak ada yang berubah. Ya. Setelah kita membuat laporan biaya produksi, selanjutnya tinggal apa? Tinggal penjurnalannya. Nah, untuk penjurnalan ini, mari kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Di sini ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A, ya, pemakaiannya nih, ya, Rp70.000. Kemudian lawannya, kreditnya, persediaan bahan baku Rp70.000. Jurnal yang kedua untuk mencatat biaya tenaga kerja. Ya, jurnalnya di debit barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A Rp155.000, kreditnya gaji dan upah Rp155.000. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik ya. Yang di debit barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A Rp248.000. Kemudian di kreditnya karena di soal tidak diperlihatkan rekening apa saja atau biaya apa saja yang timbul atau POP-nya belum kelihatan semua apa aja, sehingga di sini disingkat dengan berbagai rekening yang dikreditkan. Total Rp248.000. Untuk ketiga jurnal awal ini datanya dari mana? Datanya dari soal di atas ya. Untuk perhitungan biaya. Ya, dari sini dasarnya yang dikeluarkan di bulan Januari untuk Departemen A. Oke. Nah, kemudian untuk jurnal yang keempat, ini adalah jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Ya. Jadi, produk jadi dari Departemen A ditransferkan ke Departemen B. Maka jurnalnya yang didebit barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B. Nah, jadi nanti untuk produk jadi yang ditransfer dari Departemen A akan menjadi biaya bahan baku di Departemen B. Ya, walaupun di soal tidak disebutkan ada penambahan biaya bahan baku ya. Memang nggak ada penambahan biaya bahan baku karena bahan baku untuk produksi di Departemen B itu adalah produk jadi dari Departemen A. Ya, maka di sini untuk mencatatnya debitnya barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B senilai 450. Dari mana angkanya? Ya, bentar saya tunjukkan. Nah, ini loh. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B 450. Atau dapat juga dilihat dari perhitungan harga pokok produk jadi di sini. Ya, ini dasarnya. Oke. Kemudian untuk kreditnya, lawannya berarti di sini ada barang dalam proses biaya bahan baku. Ini saya singkat ya, mohon maaf saya singkat karena tidak cukup nanti kalau saya jabarkan ya.
Jadi di sini adalah singkatan ya, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A. Ya, apa saja perhitungannya di sini? Dari mana? Di sini perhitungannya adalah berarti 30 kilogram produk jadi Departemen A dikali biaya satuan untuk bahan baku. Ya, Rp2 dari sini angka ini ya. Nah, dari sini. Karena kenapa kok yang diperhitungkan hanya yang 30 kilogram? Karena memang yang jadi atau sudah ditransferkan ke Departemen B hanya 30 kilogram. Ya. Maka untuk barang dalam proses biaya bahan baku 30 kilogram kali Rp2, 60.000. Kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 30.000 kilogram kali 5.000. Ya, dapat dari angka di sini. Mohon maaf, salah buka. Nah, ini ya. Untuk tenaga kerja Rp5. 30 kilogram dikali Rp5. Hasilnya 150.000. Kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A. Cara perhitungannya adalah dari 30.000 kilogram produk jadi dikali biaya satuannya. Tadi untuk overhead pabrik Rp8 ya di sini. Ya, maka perhitungannya dikali Rp8, hasilnya 240. Kalau Anda totalkan angka di sini ya untuk 3 item yang ada di kredit itu nanti jumlah totalnya adalah 450.000. Oke. Ini untuk jurnal yang mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Selanjutnya ya, jurnal terakhir untuk di Departemen A yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah. Ya, di sini debitnya adalah persediaan produk dalam proses Departemen A. Karena berarti di sini ada persediaan ya kan yang belum diproses. Senilai 23.000. Dapat dari mana angka ini? Dapat dari sini, perhitungan di sini. Ya. 23.000 totalnya. Nah, kreditnya berarti berisi lawannya ini tadi ya. Nah, biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Angkanya sudah ada di sini disebutkan. Nah, tinggal kalian masukkan saja. Dengan nama rekening, barang dalam proses, biaya bahan baku, Departemen A. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja, Departemen A. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A dengan masing-masing biaya ini angka yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Oke. Jadi ini adalah jurnal yang eh, kita lakukan, penjurnalan yang kita lakukan di Departemen A. Ya. Selanjutnya kita nanti akan lanjut ke pencatatan atau perhitungan yang terjadi di Departemen B. Tapi akan saya lanjutkan di sesi berikutnya atau video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.